Salam, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan menyambut renungan firman Tuhan. Namun untuk mengawali renungan firman Tuhan pagi ini, kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena besar kasih setiamu, dan kasih-Mu Tuhan juga tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi dan hari yang indah ini. Engkau berikan kami tubuh yang sehat. Terlebih daripada itu, Engkau penuhi sukacita kami, karena sebentar kami mau menyambut firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami dalam Roh Kudus, agar kami memahami maksud firman Tuhan pagi ini, untuk boleh kami pakai sebagai pedoman terang dan pelita menjalani hari-hari hidup kami. Juga ya Tuhan, tolong bimbing hamba-Mu di dalam keterbatasan, kekurangan sempurnaan saya untuk menyuarakan firman Tuhan ini. Kuasa Roh sendiri yang menyempurnakan, supaya setiap kami yang mendengar kuat, kokoh, hidup di dalam pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan bagi kita pagi hari ini, Sabtu 21 Maret 2026, terambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 3. Akan saya bacakan bagi kita semua. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan, hukuman atas guru-guru palsu. Parpoda haleluya. Saudara-saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepalsuan, apakah itu perkataan, perbuatan, dokumen-dokumen palsu, ijazah palsu, surat palsu, adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran sejati, yang dapat menimbulkan rasa tidak aman ataupun kekacauan, merusak hubungan sosial dari seluruh masyarakat. Dari persepsi pandangan hidup duniawi, semua hal-hal yang berkaitan dengan kepalsuan jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif, dan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam bahasa hukumnya disebut onreh mati gadat, dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri. Bagaimana dari
pandangan atau persepsi dari hidup rohani atau spiritual kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepalsuan, ajaran-ajaran palsu, nasihat-nasihat palsu yang disuarakan orang-orang, termasuk guru-guru palsu, adalah menyimpang dari kebenaran Alkitab yang menjadi pedoman iman spiritual kita sebagai orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Demikian kuat yang dapat berkembang secara masif ajaran palsu tersebut. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat 20 mengingatkan supaya selalu waspada terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajarannya atau nasihatnya yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenalilah mereka dari buahnya. Seperti pohon dikenal dari buahnya. Setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan mereka mendapat hukuman berat. Seperti pohon yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disasar oleh guru palsu ini dengan ajaran-ajaran nasihat-nasihat palsu adalah hati. Setiap orang yang mendengar dengan menggunakan salah satu organ tubuh kita yang kecil, yaitu lidah. Pemazmur dalam pasal 34 ayat 14 dan surat Rasul Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 12 jelas mengingatkan pentingnya menjaga lidah yang dapat membakar seluruh hidup. Lidah adalah anggota kecil namun mampu menimbulkan perkara besar, racun, kematian jika tidak dijinakan, karena apa yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Lidah dan hati bekerja secara terstruktur dan terukur melalui kata-kata yang manis, lembut, sehingga dengan mudah mempesona, mempengaruhi iman setiap orang yang mendengar dan terjebak berbalik dari jalan yang benar ke jalan yang salah atau jalan yang sesat. Sekarang bagaimana upaya kita untuk mewaspadai ajaran-ajaran palsu tersebut dan menghindarinya dengan menyangkal? Yang pertama, uji ajaran itu apakah sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, lihat buahnya. Kenali mereka dari perbuatan dan dampak pengajarannya. Yang ketiga, pahami firman Tuhan berdalam pengetahuan Alkitab agar tidak mudah diombang-ambingkan. Saudara-saudara kita yang dibahagiakan oleh Tuhan kita, saat ini kita hidup pada era kemajuan teknologi informatika dengan sarana digital, mudah menyebarkan berbagai informasi yang mengglobal, yang bisa mengancam nilai-nilai kekristenan kita, yang bernafaskan kasih, iman, dan pengharapan akan karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari semua yang telah diserahkan tadi, selain upaya-upaya tersebut,
untuk menyangkal ajaran-ajaran palsu adalah sangat baik dan tepat kita menyambut atau mengapresiasi orientasi pelayanan gereja HKBP 2026 ini, yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. Keluarga adalah gereja dan garda terdepan tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Keluarga itu adalah keluarga yang oikomenes, tempat untuk membina anak-anak di bidang spiritual, agar memiliki iman yang kokoh dan tangguh menghadapi ajaran-ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan sebagai jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tekun berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk melawan seteru kita, ajaran-ajaran yang menyesatkan, hingga kita beroleh iman yang berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami mewaspadai guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran sesat yang boleh melemahkan iman kami, bahkan menggiring kami dalam iman yang sesat, keluar dari iman yang sesungguhnya, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada hanya Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber dari kasih, iman, dan pengharapan kami. Karena itu Tuhan, tolong bimbing kami dalam kuasa Roh Kudus agar setiap kami pribadi, keluarga kami juga, supaya kami tetap mengimani kuasa firman yang menyatukan kami dengan Engkau, dan tetap teguh tangguh menghadapi situasi saat yang berkembang dengan pesat. Baik anak-anak kami Tuhan, menghadapi pergaulan mereka sehari-hari yang rentan akan isu-isu yang global yang bisa menyesatkan. Di dalam pertumbuhan iman mereka, bimbing mereka Tuhan, agar tangguh imannya, setia mengikuti Engkau, dan percaya bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kami, menyelamatkan mereka. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, agar Tuhan selalu bekerja buat yang terbaik bagi kami, melindungi, menjaga dalam setiap kegiatan kami dalam menjalani hari-hari hidup di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sempurnakan doa kami Tuhan, dan kabulkan doa permohonan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Doakan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sehat.